Laki-laki memahat lantai 3 kali setiap jam. Hanya karena aku ingin diam-diam membuat lubang untuk melihat ke bawah. Tapi para dewa tidak tahu, sedangkan iblis tidak tahu. Melalui lubang itu Honaat diam-diam meletakkan kameranya. Menemukan bahwa kantor kasino di lantai bawah kosong atau kosong. Jadi Honaat bekerja sama dengan temannya. Gunakan alat penyedot besi, beserta batang besi kecil yang digunakan untuk mengatur mesin slot yang digantung di badan. Ini adalah langkah pertama bagi mereka untuk memperoleh keuntungan sebesar 13 miliar dolar. Oleh karena itu, pemilik kasino menggunakan batangan besi kecil. Kemudian sesuaikan jarak mesin di depan Anda. Beli 10 juta kartu sekarang untuk memulai permainan. Seperti yang diharapkan, semuanya berjalan sangat lancar. Level pertama permainan ini awalnya sangat sulit untuk dilewati, jarak antar rintangan menjadi lebih besar. Angka mereka berkali-kali lipat lebih tinggi. Selanjutnya yang dibutuhkan hanyalah bola besi. Dimungkinkan untuk melewati 3 level di bagian bawah. Jika Anda mengumpulkan bonus 13 miliar, Anda bisa langsung mengambilnya. Namun Honaat tidak tahu bahwa pemilik kasino memperhatikan kotoran di sebelah kotak berisi batang besi. Bahkan, tak lama kemudian diketahui bahwa batang besi tersebut telah diambil. Alasannya Honaat sengaja jatuh ke dalam perangkap. Itu karena Honaat mengetahui keputusasaan terbesar di dunia. Tidak ada yang lebih besar dari sedikit harapan pada awalnya. Lalu dihancurkan dengan kejam. Ternyata Failed Motor jadi kartu truf bos yang paling percaya diri. Kasino akan meningkatkan kemiringan instrumen relatif terhadap permukaan meja. Pelanggan pada dasarnya tidak dapat mendeteksi masalah. Juga menyebabkan kelereng tertarik oleh gravitasi. Tidak ada cara untuk memasuki lubang bonus di lantai 3. Tapi ketika bos mengharapkan untuk bermain, Honaat kalah. Kemudian lintasan kelereng yang menggelinding itu bertentangan dengan ekspektasinya. Tepat pada saat itu seorang penjudi secara tidak sengaja menjatuhkan kelerengnya ke lantai. Perhatikan arah gulungan marmer di lantai. Bos dan yang lainnya akhirnya menyadari bahwa mereka telah dipermainkan. Lantai tiba-tiba miring ke arah berlawanan. Konon, mereka menyerah untuk mengubah kemiringan dan langsung mengubah seluruh lantai. Benar. Setelah menemukan rahasia lantai dan mesinnya, memutuskan untuk mengubah seluruh bangunan untuk mencapai keseimbangan. Beruntung, bangunan tersebut sedang dalam perbaikan karena pondasinya ambles. Dengan kata lain, lantainya sekarang sangat gembur. Jadi setelah perhitungan yang cermat, pompa 20 ton air ke ruangan kosong di sisi lain gedung. Berhasil memiringkan seluruh bangunan ke sudut yang diinginkan. Namun sayang, lawan tersebut punya rencana baru untuk menghadapinya. Bos dengan terampil memutar roda dan sudut kemiringan mesin dan lantai dibalik. Buatlah sangat sulit bagi marmer untuk menembus 2 lantai pertama dengan lubang dekoratif berwarna merah di bagian luar. Juga tidak ada cara untuk sampai ke lantai 3. Namun meski begitu, tetap saja sangat beresiko. Karena setiap kali ada yang membobol lantai 3. Bola yang menggelinding ke lubang bonus di belakang juga sangat sederhana. Dan untuk menghindari resiko tersebut, bos hanya bisa memerintahkan bawahannya untuk mengeluarkan senjata rahasia terakhir. Tapi itu terlalu jelas. Jangan banyak bicara. Cepat bawa ke sini. Jika mereka masuk ke dalam lubang, Anda dan saya sama-sama akan mati. Sekarang kita berada dalam situasi putus asa. Saya tidak menyangka bos memiliki tipuan seperti itu. 30 juta yen telah habis dan hanya tersisa 3 juta. Namun semua kelereng tersebut jatuh ke lubang benih di lantai 1, akhirnya salah satu dari mereka cukup beruntung untuk mencapai lantai 2. Semua orang mulai berdoa dan menunggu. Semoga Kahasi memberi pelajaran pada pengisap darah ini. Namun pada akhirnya mereka tetap kehilangan kemenangan. Hanya tersisa 200 kelereng lebih. Kemungkinan melewati level ini hampir nol. Setiap orang sangat putus asa. Namun Kahashi masih sangat percaya diri. Dia mengumpulkan sedikit uang dari teman-temannya. Tukarkan dengan kartu marmer 3 juta yen. Bertekad untuk bertarung sampai mati. Saat kelerengnya berjatuhan satu persatu, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Apakah itu terlalu banyak? Lubang itu penuh. Ternyata kemunculannya sudah lama sekali. Karena mesin terlalu miring. Akibatnya kelereng tidak bisa lepas.
Saat ini seluruh pipa knalpot telah dimatikan. Kelereng sekarang hanya memiliki satu cara untuk pergi, yaitu lubang bonus. Dengan kata lain asalkan kelerengnya cukup, Anda pasti bisa melewati level tersebut. Namun sayangnya Tuhan tidak berpihak pada penjudi. Kelerengnya telah ditembak dan hanya tersisa 61. Namun yang mengejutkan, tidak ada satupun dari mereka yang masuk ke lantai 3. Benar-benar panik. Ini adalah kesempatan terakhir. Biarkan Buddha seperti Honaat mendapatkan kembali kebebasannya. Lebih penting lagi, Honaat masih memiliki sekelompok saudara budak yang menunggunya untuk diselamatkan. Jadi kami hanya bisa merendahkan martabat dan memohon kesepakatan. Memohon kepada bosnya untuk membeli kembali kelereng terakhir dengan harga 4 juta yen. Cukup baik untuk menebus sesama budaknya. Tentu saja, akibatnya Honaat ditolak dengan keras. Namun di saat yang genting ini, rekannya menawarkan 10 yen. Ternyata kasino menawarkannya kepada setiap karyawan dan pelanggan yang berusia di bawah 50 tahun. Kartu hitam bisa meminjamkan 10 juta yen untuk perjudian. Namun jika Anda tidak dapat mengembalikannya pada hari yang sama, maka Honaat harus menjadi budak seumur hidup. Ini pada dasarnya adalah trik kasino yang canggih. Mengeksploitasi tenaga kerja orang lain secara cuma-cuma. Namun saat ini menjadi kunci penentu menang atau kalah. Menggunakan kartu karyawan adalah aturan yang buruk. Apakah kita hidup atau mati, ini adalah yang terakhir kalinya. Gunakan 10 juta yen ini untuk bertaruh, Kahashi. Setelah Kahashi menggunakan 10 juta yen untuk membeli kartu marmer, udara di mana-mana mulai mendidih. Kemenangan tidak diragukan lagi. Bosnya sangat ketakutan hingga Honaat langsung pipis. Tak lama kemudian sebuah kelereng memasuki lantai 3. Itu berlari langsung menuju lubang bonus. Namun di saat bahagia ini, apakah sesuatu yang menakjubkan terjadi? Hah? Mengapa? Bosnya juga tertegun sejenak. Hanya ketika Honaat melihat ke belakang barulah Honaat menyadarinya. Ternyata sang junior mengeluarkan senjata rahasia. Itu dia, langkah selanjutnya jelas curang. Angin kencang terus bertiup dari lubang masuk lantai 3. Tidak peduli berapa banyak kelereng yang menggelinding, juga akan langsung terpesona. Pelanggan yang hadir marah ketika melihat ini. Mengapa kasino bisa begitu kurang ajar? Tapi bos tidak peduli. Bagaimanapun, Honaat punya keputusan akhir. Akhirnya anggap saja itu masalah. Semua orang tahu kegagalan itu pasti. Namun masih menunggu keajaiban kecil terjadi. Sayang sekali sampai kelereng terakhir jatuh. Masih tidak bisa melewati tembok angin putus asa itu. Dan harus kembali menjadi budak. Tapi di saat yang menyedihkan ini, tiba-tiba banyak orang yang bersehonaat membekan uang, dan ternyata di antara mereka ada banyak saudara dan teman. Hanya karena mesin palsu ini menyebabkan kebangkrutan. Saat ini mereka hanya ingin bertarung bersama. Biarkan pemilik kasino melihat tekad mereka. Begitu saja, kelereng demi kelereng membawa ekspektasi kuat setiap orang. Lewati level demi level. Begitu saja, lantai 3 dengan cepat terisi. Menang, Kahashi, tidak peduli angin apa. Tidak peduli seberapa malangnya. Sama sekali jangan menyerah, jika Anda menang, Anda akan menang. Melalui banyak kesulitan dan ketidakadilan. Apapun yang terjadi, saya harus menang. Mengapa? Mengapa semua orang membantu Anda? Menang, 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 tapi bos tetap tidak mau menyerah. Bagaimanapun, posisinya yang tinggi saat ini adalah karena Honaat adalah seorang budak. Selangkah demi selangkah menginjak tubuh teman-temannya untuk memanjat. Jadi kali ini giliran Honaat yang membuang semua martabatnya. Memohon kepada Kahashi untuk menyetujui merger dan bersehonaat mengekanan uang 300 juta yen. Tapi Kahashi tidak memperhatikannya sedetik pun. Berbalik dan lepaskan semua kelereng yang tersisa. Saat ini, lantai 3 dipenuhi kelereng yang bertumpuk. Angin kencang di bawah tekanan yang begitu besar tak tertahankan. Di bawah suara semua orang secara serempak, Kahashi pun melepaskan kelereng terakhirnya. Turunlah mereka yang tertipu hingga bangkrut, kehilangan nyawa, jiwa, harapan, keputusasaan, air mata mereka keluar semua, mereka semua pergi saat ini, kelereng seperti budak rendahan. Akhirnya bersatu dan menang pada akhirnya. Kemenangan ini sungguh tidak mudah.
Jadi momen ini sungguh menyentuh hati banyak orang. Pemilik kasino harus kembali menjadi budak. Bahkan dalam jabatan tinggi, rahasia masih dikuasai oleh orang-orang yang berpangkat lebih tinggi. Dan setelah membayar uang tebusan untuk saudara-saudara budaknya, segera bagi sisa uangnya secara merata kepada sahabat lainnya. Namun tak disangka, saat ia dalam perjalanan pulang, mobilnya tiba-tiba meledak. Semua uang di dalam mobil terbakar. Dia dan sekali lagi menjadi orang yang sengsara. Saya sangat ingin hidup bebas bersama saudara-saudara saya. Tapi sekarang Honaat tidak punya uang. Sekarang Honaat kelelahan dan tidak ingin melihat siapapun. Melihatnya seperti ini, aku hanya bisa memberikan sisa 50.000 yen kepada Kahashi. Kahashi sangat tersentuh sehingga Honaat menolak. Namun Kahashi tidak mengetahui bahwa kecelakaan mobil itu sebenarnya direncanakan. Dan Honaat sudah mentransfer uang kertas itu. Kahashi membenamkan dirinya dalam daging dan anggur. Seiring dengan sorak-sorai saudara-saudara. Saat ini Honaat merasa menjadi orang terkaya di dunia. Dan di sisi lain, Kuro sangat miskin sehingga Honaat hanya punya uang tersisa. Dia terlihat sangat kesepian dan menyedihkan, untungnya Honaat masih punya banyak teman, hei.